Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar yang namanya PHP dasar. Belajar PHP dasar ya. Video kali ini kita mulai dari pengenalan PHP dulu. Pengenalan PHP. PHP singkatan dari PHP, Hypertext Protocol. PHP banyak digunakan sebagai bahasa programmer yang dikhususkan untuk web development. PHP sangat mudah digunakan dan banyak sekali diadopsi oleh programmer web. Nah, jadi kita sebagai programmer web disuruh belajar dengan PHP ya, karena PHP banyak sekali digunakan. Mungkin bahkan hampir mayoritas kebanyakan web di dunia dibuat menggunakan PHP gitu. Jadi rata-rata ya web di dunia ini menggunakan PHP katanya gitu. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Redroff pada tahun 1995. Kita akan open source. PHP adalah bahasa programming yang open source. Kita bisa download PHP di php.net atau bisa lihat source kode di halaman berikut. Nah, seperti ini. PHP. Dispenser dulu. Seperti ini. Dispenser dua. Selain open source, PHP juga free untuk digunakan sehingga tidak ada biaya yang harus kita keluarkan untuk menggunakan PHP. Itu kayak gratis gitulah PHP. Nah, PHP itu gratis untuk para pengguna PHP atau para programmer web untuk membuat website dari PHP. Jadi gitu. Nah, kita sebagai programmer web, kenapa belajar PHP itu penting? Karena lihat nih, PHP lumayan karena membuka peluang kerja, lapangan kerja yang lumayan setengah dari para yang susah-susah lapangan kerjanya. Iya, siap. Dan paling atas itu JavaScript. Java itu Java yang paling atas itu ada namanya JavaScript. Nah, PHP termasuk yang lumayan lah, rating tertengah masuk, yang lapangan kerjanya luas gitu. Nah, proses development PHP itu seperti ini. Jadi kita membuat dulu file PHP-nya dulu. Nah, kita akan mengisi codingan PHP-nya seperti banyak macam-macam. Ntar kita akan pelajari di selanjutnya. Nah, setelah itu kita result namanya output. Nah, kita masukkan ke output seperti ini. Itu proses development PHP seperti itu kalau kalian mau tahu. Nah, apa yang bisa dibuat menggunakan PHP? Server side scripting ini adalah salah satu fokus utama web untuk membuat aplikasi server side. Biasanya digunakan sebagai aplikasi web menggunakan bantuan web server. Nah, jadi seperti itu. Jadi web server aplikasi web butuh yang namanya web server. Nah, ini adalah salah satu fokus utama web. Jadi web itu menggunakan web server, yaitu menggunakan PHP. Output aplikasi menggunakan web browser, Internet Explorer, Chrome, Firefox, dan lain-lain. Command line scripting, PHP juga bisa digunakan untuk membuat program berbasis command line tanpa harus menggunakan web server. Nah, seperti itu. Jadi PHP juga bisa digunakan bermacam-macam ya, menggunakan web server, desktop application walaupun jarang digunakan, tapi PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop menggunakan PHP GTK. Nah, itu walaupun PHP jarang digunakan mungkin gitu ya, tapi bisa PHP itu membuat desktop menggunakan PHP GTK. Nah, kita akan mengetahui cara menginstal PHP. Nah, menginstal PHP bisa diinstal dengan operasi apapun, Windows, Mac, atau Linux.
Namun menginstal PHP secara manual tidak terlalu mudah. Oleh karena itu, untuk belajar direkomendasikan menginstal PHP dengan bantuan tool yang sudah membundle PHP dengan teknologi pendukungnya. Nah, jadi sini ntar kita ada namanya tool untuk menginstal PHP-nya. Nah, ini dia. Kita berawal dari menginstal exam.pp dulu. Nah, pada course ini kita akan menggunakan aplikasi exam.pp. Nah, exam.pp atau exam. Nah, di mana aplikasi ini telah membundle sekali ya, membundle PHP, MySQL, MariaDB atau MariaDB, APTH, APTPD dan lain-lain. Nah, ini link untuk menginstal exam.pp. Nah, seperti ini. Karena saya sudah mempunyai exam.pp, kalian bisa, karena saya kan saya punya itu Windows ya. Nah, saya download di sini nih, exam for Windows untuk Windows. Kalau kalian Linux bisa kalian download di exam.pp for Linux. Nah, sini juga ada namanya buat Mac exam for Mac. Nah, kalian bisa download di sini ya. Karena saya Windows, saya tadi kemarin saya download di sini. Oke. Gitu. Kita lanjut. Setting page. Setelah menginstal PHP, kita perlu mengatur pet sistem operasi yang kita gunakan. Tiap sistem operasi berbeda-beda cara setting page. Inti dari setting page adalah agar kita bisa mengakses PHP dari command prompt atau terminal. Nah, gitu. Kayak ceritanya itu cara PHP itu nyambung ke laptop kita. Itu teman-teman. Text editor. Nah, di PHP ini sebelum kita mulai PHP-nya, kita membutuhkan namanya Visual Studio Code. Nah, kalian bisa download di ini, link ini, dan kita membutuhkan Sublime Text. Nah, kita bisa download ini juga, ada linknya ya. Ini contohnya, kalian bisa download for Windows ini ya. Nah, di sini ada Atom kita bisa download juga, namanya Atom. Nah, ini kita bisa download, kita mencari banyak apa ya ini. Atom. Setelah itu kita akan belajar namanya program Hello World. PHP Storm. Nah, ini ada PHP Storm. Kita buka linknya, situ ada pilih link. Nah, seperti ini. Ya, kalau kalian mau membuat sesuatu, kalian bisa download ini ya, PHP ID, gitu ya, project. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar namanya seperti ini, text editor ya. Sebelum kita namanya memulai mengolah PHP tersebut, kita membutuhkan namanya ini text editor ini, 4 text editor ini ya. Kita membutuhkan ini karena ini termasuk dalam supaya kita bisa mengakses PHP-nya ya teman-teman. Kita membutuhkan namanya Visual Code, Sublime, Atom, PHP Storm. Nah, kita membutuhkan 4 itu text editor tersebut untuk namanya setting page. Nah, untuk agar kita bisa mengakses PHP dari command prompt atau terminal lah, untuk mengaksesnya PHP tersebut ke terminal. Itu teman-teman. Kita membutuhkan 4 di text editor ini. Setelah itu kita akan namanya belajar program Hello World. Nah, file PHP, file kode program PHP diakhiri dengan ekstension PHP. Di awal kode program PHP wajib menambahkan namanya ini ya, kode ini
Dan diakhiri dengan kode program PHP perlu ditambahkan ini. Itu kalau ini tidak wajib ya. Boleh kalian lakukan atau tidak, terserah. Karena kalian tidak wajib, tidak wajib ya. Yang wajib itu ini tutup buka kurung tanda tanya, oke? Itu wajib. Nama file PHP tidak ada aturan. Jika kita bisa membuat file PHP seperti membuat file lain biasanya, namun agar mempermudah saat menjalankan file PHP, tidak rekomendasikan tidak menggunakan spasi. Nah, tidak menggunakan spasi. Jadi kita kalau membuat PHP seperti hello world. Nah, jangan hello world, modul name last name, kita tidak menggunakan spasi, kita bisa menggunakan namanya underscore. Nah, seperti itu. Karena untuk menampilkan tulisan di PHP kita bisa menggunakan perintah echo. Nah, itu kata atau elemen untuk memunculkan hasil dari yang PHP yang kita buat, untuk memunculkan di terminal seperti itu, teman-teman. Echo itu sangat penting. Jadi kalau kalian tidak menggunakan echo, kemungkinan kalian tidak akan muncul namanya tulisan atau hasil dari codingan PHP kalian, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini namanya program Hello World. Nah, contohnya seperti ini yang tadi ya. Kita sebelum kita mulai, kita membutuhkan namanya elemen seperti ini. Seperti yang mana ya? Nih. Wajib menambahkan elemen seperti ini. Buka kurung tanda tanya terus PHP. Nah, sini ya seperti ini. Nah, kalian wajib. Kalau buat tuntut itu wajib nih, lihat nih kosong ya, tidak wajib. Nah, kita akan membuat seperti ini. Nah, echo ini cara mengeluarkan hasil ke terminal. Nah, seperti ini echo hello world. Nah, seperti itu. Kita akan coba seperti itu. Kita akan tulis dulu namanya file hello world. Nah, di sini kita akan coba hello world. Nah, kalian bisa seperti ini lagi. Kita bikin contoh, bikin lagi echo Haris. Nah, hello world Haris Jamil, seperti ini ya, teman-teman. Ini namanya contoh cara memunculkan yang namanya cara mengakses dari sini ke namanya ke terminal sini ya. Jadi kita menggunakan namanya echo. Nah, kita bisa terserah kita seperti membuat apa lagi sini. Echo. Selamat datang. Hello, Haris Jamil, selamat datang. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini, dan kita akan lanjut. Nah, menjalankan kode program PHP, caranya yaitu kalian bisa namanya PHP, kalian tulis PHP, terus kalian tulis nama file PHP-nya ya. Karena saya menggunakan run kode karena saya mendownload namanya kode run ya. Nah, seperti ini. Karena saya bisa langsung mengakses hasilnya. Kalau kalian tidak, kalian bisa menggunakan yang namanya seperti, kalau kalian tidak otomatis, kalian harus namanya mengetik sini. Contohnya nggak bisa.
Kita lanjut ya. Tipe data number. Kita akan belajar PHP dasar tentang tipe data number. Nah, di tipe data number ini di PHP terdapat dua jenis tipe data number. Yang pertama int, bilangan bulat desimal base 10, hexadesimal base 16, octa base 8, binary base 2, dan float bilangan pecahan. Nah, float itu bilangan pecahan beda sendiri. Di PHP kita bisa menambahkan garis bawah atau underscore di angka. Ini hanya untuk agar mudah dibaca saat dijalankan. Underscore atau garis bawah tersebut akan di-ignore. Nah, untuk angka negatif kita bisa menggunakan tanda minus di depan angka seperti ini, contoh kode ya. Fardun, nah seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa melakukan underscore seperti ini ya. Kita akan membuat seperti ini. Pertama kita akan membuat seperti yang tadi ya. Kita menggunakan ini dulu sebelum memulainya, dan kita akan tulis namanya echo decimal. Kalian bisa buat lagi sini echo pangkal. Nah, decimal in, nah seperti ini ya kalau ini. Kita akan buat namanya float nih ya sebentar. Tulis ini dulu. Kita akan buat ini dulu ya.
sebenarnya ini baru namanya in. Nah, kita akan memasuki yang namanya floatnya. Ini namanya kode float, tipe data floating point. Kita akan buat namanya ini kode float ya, seperti ini floating. Seperti ini. Kemudian namanya integer overall. Secara default kapasitas integer di PHP ada batasnya, yaitu nih, untuk sistem operasi 32 bit dan untuk sistem operasi 64 bit. Jika kita membuat number integer yang lebih melebihi nilai tersebut, maka secara otomatis tipe numbernya akan berubah menjadi floating point. Nah, kita akan masukin tipe data boolean. Tipe data boolean itu adalah tipe data paling sederhana di PHP. Tipe data boolean adalah tipe data dengan nilai kebenaran, benar atau salah. Nilai benar dipastikan secara true, cache, insensitive. Nilai salah dipastikan dengan false, cache, insensitive. Nah, seperti ini ya. Benar, true. Tipe boolean itu true itu benar, false itu salah ya. Seperti itu. Seperti ini, benar, true, salah,
false seperti itu. Ini tipe data ball, contoh tipe data ball. Kita akan masuk ke tipe data string. Tipe data string adalah tipe data representasi dari teks. Jadi kita seperti membuat teks cerita gitulah. String bisa mengandung kosong atau banyak karakter. Nah, ini single quote. Ini itu nama ceritanya itu. Untuk membuat string di PHP kita bisa menggunakan single quote. Nah, setelah itu waktu kita bisa menggunakan double quote. Salah satu kelebihan menggunakan double quote adalah kita menggunakan escape sequence untuk beberapa hal seperti ini teman-teman. Kita akan buat ini tadi apa tipe data string. Kita akan ini single ya, single quote. Kita lihat hasilnya. Nah, ini mau terjadi seperti itu cara masuk single quote. Kita akan lihat double itu double. Kita coba seperti ini. Kalau ini kita ingin juga jarak. Seperti ini sama ya. Ini T itu untuk menjaraknya lebih jauh ya, antara jarak kalimat pertama sampai kalimat ke sampingnya ya. Kita akan buat yang namanya ini heredok. Ini seperti kalimat ada cerita atau teks gitu. Kita buat ya teman-teman.
bisa buat namanya sama ya, tinggal kita bedakan di sini. Sini. Seperti ini teman-teman tentang ini. Variabel adalah tempat kita menyimpan data. Nah, seperti ini kodenya. Variabel memiliki kemampuan variabel itu membuat variabel dari string variabel gitu. Nah, kodenya seperti ini ya, kita akan buat. Kita tulis namanya variabel. Download namanya name Haris. Situ kita kasih buat umur ya, umurnya 18, ceritanya 18 ya. Nah, ini kita kasih muncul ikonnya name. Kita kasih econya ini yang kita kasih eco buat murah ya. Ini kita kasih eco lagi buat laginya, kita kasih eco lagi buat ini. Nah, coba kita munculkan dulu ya. Nah, ini nama Haris, umur 18, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan buat contoh ekor. Sini ada namanya contoh. Sini kalian bisa munculin lagi ya, contoh simpel ya. Gitu ya teman-teman.